Shalom, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan dibawakan oleh Pendeta Brury James Waney. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah di pagi saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing Amsal pasal 8 ayat 10. Demikian yang dikatakan, terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kepadamu Tuhanku, ku angkat seluruh jiwaku, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa dan hamba ya Tuhan.
kepadamu Allahku, teguh percaya hamba-Mu, lindungilah, naungilah, janganlah aku diperolok musuhku. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Tuhan, Kau yang maha besar, Tuhan, Kau yang maha kudus, kami sujud menyembah-Mu Tuhan, oh dengarlah doa kami. Tuhan, jangan Kau tinggalkan, Tuhan, jangan Kau lupakan, hanya Kaulah harapan umat-Mu, juru selamat hidup kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku
Marilah saudara-saudara kita berdiri, kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 2. Amsal pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Demikian Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Tuhan Yesus sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Bapa Surgawi, jika saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama. Sesungguhnya satu hal kami inginkan, agar kami memperoleh berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang waktu kehidupan kami, dan juga di tengah-tengah peribadahan yang boleh terlaksana pada saat ini. Hadirkanlah firman-Mu kepada kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada hikmat yang kami dapatkan, ada firman Tuhan dengan segala kebenaran yang akan menyapa kami. Mampukan kami untuk dapat menyerap seluruh kebenaran firman Tuhan, dan kami akan jadikan setiap firman yang kami dengar menjadi satu dasar di tengah-tengah kami menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarnya ya Bapa. Demikian juga Engkau berkati akan hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu. Apa yang boleh disampaikannya kiranya menjadi satu kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami sekalian. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri.
Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal pasal yang pertama ayat 8 hingga ayat yang ke-19 yang menyatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu judul renungan diberikan kepada kita bersama untuk coba kita menyerotinya, untuk coba kita memaknainya, yang pada akhirnya kiranya melalui judul renungan ini kita boleh mendapatkan satu hal di balik firman Tuhan yang menyapa kita. Judul itu adalah tentang makna nasihat dan peringatan. Jadi tentang nasihat dan juga tentang peringatan. Pertanyaannya adalah, apakah orang masih memerlukan yang namanya nasihat dan juga peringatan demi peringatan? Atau bisa juga kita membuat satu pertanyaan dalam bentuk yang lain tapi masih sama juga.
Maukah orang dinasihati? Maukah orang diingatkan? Itu berarti menyangkut keberadaan orang lain. Kita dalam hal ini sebagai pihak yang memberi nasihat, sementara pihak lain adalah orang-orang yang menerima nasihat. Maukah orang dinasihati? Tetapi sebaliknya, pertanyaan yang mirip dengan itu, masih maukah orang menasihatkan dan sekaligus mengingatkan orang lain agar misalnya tidak salah jalan? Ada nasihat, ada hal yang diingatkan di situ. Jadi di balik berbagai macam bentuk pertanyaan yang sederhana itu, muncul juga suatu pertanyaan, apa sesungguhnya makna suatu nasihat, suatu peringatan, yang dalam hal ini kita bisa melihatnya dari kitab Amsal. Itu berarti melalui kitab ini kita boleh melihat suatu syair yang berisi hikmat, dan hikmat yang dimaksud adalah hikmat yang berisikan prinsip-prinsip moral etika tentang bagaimana manusia harus menjalani hari-hari kehidupan sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Tuhan. Di dalam Septuaginta, yaitu bacaan-bacaan dalam kitab Perjanjian Lama bahasa Yunani, maka kitab Amsal ini memang merupakan suatu kitab yang berisi ucapan-ucapan bijak, yang berisi perumpamaan-perumpamaan, yang berisi peribahasa, yang kiranya dengan istilah-istilah, dengan ungkapan-ungkapan yang sangat menawan, yang sangat menggugah hati, orang dapat memahami dan mengerti apa sebenarnya yang sedang dimaksudkan dalam firman Tuhan yang didengarkan. Karena itu, di dalam bahasa Ibrani, maka Amsal disebut sebagai masyal, yang lebih mengarah pada satu bentuk ungkapan-ungkapan sindiran. Lebih tajamnya lagi semacam ejekan atau celaan yang tentunya dihubungkan dengan firman Tuhan. Amsal atau masyal selalu dihubungkan dengan hikmat Allah. Suatu contoh kita bisa lihat di dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang secara praktis dapat kita lihat di sini melalui satu ungkapan yang sangat singkat. Ini bentuk pengajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui penyampaian dari seorang yang bernama Salomo. Ada pengajaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan pribadi seseorang, sangat bermanfaat untuk kehidupan keluarga, bermanfaat untuk mereka yang menimba ilmu pengetahuan di sekolah, bermanfaat juga untuk mereka yang bahkan tinggal di istana raja. Jadi konteks Salomo yaitu ia ada dalam suatu tempat yang bernama istana. Apa tujuan praktis dari Amsal atau masyal ini? Agar supaya orang menjadi pandai untuk berhikmat
dan bijaksana di dalam kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ada tujuannya tentunya. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi maknanya orang akan menjadi pandai di hadapan Tuhan. Lalu ketika bacaan Alkitab ini berbicara tentang hikmat Allah, mungkin kita juga bisa memperbandingkan, kalau ada istilah hikmat Allah, ada juga istilah hikmat manusia. Jika ada hikmat sorgawi, maka ada juga dikatakan hikmat duniawi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, yang sedang kita baca dan pelajari hikmat Allah. Di balik hikmat Allah ini ada nasihat, ada peringatan yang tentunya berasal dari Allah dan ditujukan kepada manusia. Kalau kita mengisinya dengan satu pertanyaan, maukah manusia dinasihati? Maukah, bersediakah manusia diingatkan oleh firman Tuhan? Lebih mudah kita mau katakan pasti mau dong. Kan ini firman Tuhan, bukan nasihat manusia. Ini nasihat dari Allah. Pasti mau. Seakan-akan ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, maka semua firman Tuhan pasti akan dapat diterima. Itu kesan yang bisa muncul. Tetapi jika Salomo menyampaikan sesuatu sesuai dengan konsep berpikirnya sebagai manusia, apapun isi penyampaian Salomo misalnya, dapatkah manusia menerimanya? Kalau dari Allah, oke. Tapi kalau dari sesama manusia, apakah orang bisa menerimanya? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah suatu pergumulan. Menyampaikan firman Tuhan dengan segala kebenarannya yang berisi hikmat, tentu tidaklah sulit. Orang terima atau tidak, sampaikan saja. Seakan-akan tidak beban bagi kita menyampaikan itu. Tapi yang beban adalah kalau kita menyampaikan nasihat menurut akal budi pikiran kita untuk kebaikan orang lain, apakah bisa diterima enggak ya? Tetapi juga menjadi suatu pergumulan kita. Misalnya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada seseorang yang bersifat nasihat atau peringatan. Syukur kalau orang itu tahu, oh yang Pak Pendeta katakan, yang penatua diaken ini katakan adalah sebagaimana yang firman Tuhan katakan di dalam kitab ini, di dalam kitab itu. Kalau orang tahu, pasti gak ada masalah. Yang jadi persoalan adalah ketika kita menyampaikan firman Tuhan, tetapi kesannya adalah yang mengatakan itu diri kita. Kesannya adalah ketika kita menyampaikan kepada orang, maka orang itu akan melihatnya kita sedang memberi nasihat kepada dia. Adakah ini mampu kita lakukan sebagai manusia? Adakah kita mampu lakukan sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan, yang menjabarkan seluruh kebenaran firman Tuhan agar diterima oleh banyak orang? Hari ini saudara-saudara, di dalam persekutuan ibadah minggu di gedung gereja GPB Jemaat Surya Kasih, di dalam ibadah tatap muka yang terlaksana di dalam ibadah yang sedang berlangsung, maka saat ini akan ada peneguhan pengurus Pelkat, pelayanan kategorial, dan juga ada penambahan pelayan PA yang akan diteguhkan.
Artinya pada hari ini di tengah-tengah persekutuan ibadah minggu di gereja Tuhan GPIB Jemaat Surya Kasih akan ada orang-orang yang dipercayakan untuk mengurus, untuk mengatur atau menata, untuk merawat, untuk menjaga, untuk melayani dengan baik dan benar. Akan ada orang-orang yang punya tanggung jawab penuh terhadap kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Dan mereka-mereka yang akan diteguhkan adalah orang-orang yang diharapkan memiliki suatu kepribadian yang setia, yang loyal. Terhadap siapa? Terhadap kebutuhan kehidupan pelayanan gerejawi, tetapi yang teristimewa, loyal, setia kepada Tuhan. Yang bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab kepada majelis jemaat, para pengurus, pelkat, ada 6 pelkat yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan GPIB. Ada PKLU, ada PKB, ada PKP, ada GP, ada PT, ada PA. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, diharapkan dengan diteguhkannya beberapa orang sebagai pengurus pelayanan kategorial yang ada ini, maka seluruh proses pelayanan dan kesaksian di dalam gereja Tuhan akan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Akan ada orang-orang yang diteguhkan yang sungguh-sungguh mau melakukan suatu bentuk pelayanan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada mereka. Di dalam ibadah yang terlaksana, orang-orang yang diteguhkan adalah mereka para pengurus atau pelayan. Namanya diteguhkan berarti ada saat mereka dipertetapkan, dipastikan. Diteguhkan berarti dimantapkan, dikuatkan untuk ada dalam posisi sebagaimana yang dipercayakan kepada mereka. Sebagai apa? Sebagai pengurus, sebagai pelayan. Dimantapkan, diteguhkan. Jika mereka sudah bersedia dan mau setia, maka melalui proses peneguhan, maka sungguh-sungguh yang tadinya hanyalah ungkapan keinginan, harapan untuk tetap sedia dan setia, menjadi bukan hanya ungkapan kata, tetapi mereka akan sungguh-sungguh mau membuktikan melalui berbagai macam bentuk pelayanan yang mereka dapat lakukan. Inilah harapan gereja jika mereka adalah orang-orang khusus yang dipanggil melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah panggilan dan pengutusan sebagai gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan tidak goyahnya, dengan tidak bimbang, dengan tidak ragunya seseorang yang melalui suatu proses mereka dikuatkan iman percayanya, diyakini bahwa kalian semua para pengurus mampu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka dengan demikian kita berharap mereka memiliki percaya diri yang sungguh dan kuat bahwa ini bukanlah hal yang main-main. Ini bukanlah sekedar kepercayaan manusia belaka, tetapi Tuhan yang mempercayakan segala sesuatunya. Tentunya dengan demikian diharapkan semua pengurus dan pelayan dapat mampu menjadi alat Tuhan yang efektif dalam segala panggilan dan pekerjaan Tuhan dalam gereja Tuhan.
Lalu sesungguhnya saudara, setelah mereka dinyatakan, dikuatkan, diteguhkan ini, apalagi yang harus terjadi dalam kesempatan mereka diteguhkan itu? Mari kita sama-sama mendoakan. Mendoakan mereka para pengurus pelayan, agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka semua. Mengapa kita harus berdoa kepada mereka yang seperti itu? Karena tentunya kekuatan dan kesehatan adalah satu hal mutlak yang diperlukan oleh para pengurus dan pelayan. Mereka memerlukan itu. Dan ketika kita menyerahkan berdoa kepada Tuhan, maka prinsipnya adalah mari kita percaya dengan dimana kita sudah menyerahkan mereka dalam doa, karena Tuhan memakai mereka untuk melayani. Rasanya tidak mungkin kan seorang pelayan yang dipercayakan kemudian ketika seorang pelayan mau bekerja tetapi dia dalam kondisi tidak sehat, sedang sakit. Mungkinkah ada pelayanan? Tidak. Hanya orang yang sehat yang bisa memberi pelayanan yang terbaik. Karena itu, mari logika iman harus kita pakai. Ketika seseorang menjadi pengurus dan sekaligus pelayan yang dipercayakan, maka Tuhan persiapkan terlebih dahulu kondisi seseorang supaya dia tetap sehat dan kuat. Supaya apa? Supaya mampu bekerja, bersaksi, melayani, memuliakan Allah melalui pelayanan yang ada. Itu perlu, doa sangat diperlukan. Ditambah lagi, kalau sudah kita mendoakannya, satu hal yang tidak boleh dilupakan juga adalah support, dukungan, topangan buat mereka yang mau bekerja. Apa perlu? Sangat diperlukan topangan, dukungan, support yang terbaik untuk mereka agar mereka bersemangat di dalam menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Apalagi yang diperlukan dalam proses peneguhan. Kita tentunya berharap Tuhan, Engkau berkati mereka yang terbuka hati untuk menerima panggilan dan pengutusan sebagai pengurus, sebagai pelayan, agar mereka sukses, agar mereka senantiasa berhasil di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus atau pelayan Tuhan yang sudah diberkati tadi. Demikian saudara-saudara, ini yang harus kita pahami. Karena itu satu hal lagi, apa makna dipercaya oleh Tuhan? Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu, itu berarti Tuhan tahu bahwa siapa yang dipercayakan itu. Kalau saya mempercayakan sesuatu kepada seorang penatua, seorang diaken, seorang warga jemaat, berarti saya tahu persis siapa dia. Tuhan tahu persis siapa kita. Hal-hal yang dipercayakan mungkin bisa berbeda-beda, tetapi biarlah itu Tuhan yang tahu keberadaan kita semua. Ada yang dipercayakan 2 atau 3 talenta, tetapi ada yang dipercayakan cuma 1. Ada bahkan yang 5 atau sampai 7 talenta. Tetapi kiranya siapapun kita yang dipercayakan sesuatu, walau mungkin hanya 1-2 bentuk kepercayaan yang Tuhan berikan, terimalah itu. Gak usah kita iri hati dengan orang yang diberikan kepercayaan dengan yang lebih dibandingkan dengan diri kita. Karena sesungguhnya saudara-saudara, kajiannya adalah Tuhan melihat dari waktu ke waktu. Jika Tuhan memberikan sesuatu
Mungkin dia awalnya memberikan saja yang sedikit, tetapi pada akhirnya kita harus membuktikan yang sedikit ini kita bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Kita ingat perumpamaan tentang talenta. Ada yang memiliki 1, ada yang memiliki 2, ada yang memiliki 5. Tetapi mereka yang memiliki hal yang lebih itu melaksanakan sebagaimana yang dimaksud, mengembangkannya. Tetapi yang hanya memiliki 1, dia pikir buat apa? Biarkan saja, tanam saja itu yang 1. Dan ternyata apa? Tuhan percaya kepada yang 2 yang memiliki 5, dan itu sungguh yang Tuhan maksudkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang dikatakan melalui judul renungan maupun juga judul perikop bacaan kita, nasihat dan peringatan, inilah yang dipercayakan oleh saudara-saudara para pengurus Pelkat, yang sebentar saudara setelah diteguhkan, maka saudara dipercayakan untuk mengembangkannya. Lihat para presbiter yang setelah diberikan kepercayaan, tinggal bagaimana para presbiter, apakah mereka mau mengembangkan itu menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan? Semua sangat tergantung dan kembali kepada pribadi masing-masing yang mau melihat yang dipercayakan Tuhan adalah sesuatu yang indah, adalah sesuatu yang harus ketika kita kembalikan kepada Dia yang mempercayakan, menjadi satu hal yang membawa keagungan, hormat dan kemuliaan bagi Sang Pencipta kita itu. Siapkah saudara-saudara para calon pengurus Pelkat dan sekaligus juga para pelayan PA untuk diteguhkan saat ini? Saudara-saudara, tentunya saudara-saudara yang diteguhkan di gedung gereja itu yang akan menjawabnya. Tetapi mungkin juga harus ada pertanyaan bagi warga jemaat. Siapkah kita? Bersediakah kita? Ketika mereka melaksanakan tugas apa yang dipercayakan kepada mereka dan mereka menerapkannya dalam kehidupan kita sebagai warga jemaat, apakah kita bersedia untuk diingatkan, dinasihati, dibimbing oleh mereka? Yang ketika mereka menyampaikan sesuatu bukan dari mulut dan pikiran mereka, tetapi yang mereka katakan adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bersediakah kita? Jika semua komponen dalam kehidupan warga gereja, baik para pengurus pelayan maupun juga warga gereja yang ada, bersedia untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bersedia untuk senantiasa diatur, diarahkan oleh firman Tuhan, walau itu bersifat nasihat dan peringatan-peringatan. Ketika kita menyatakan kita bersedia, Tuhan tahu siapa kita yang mengatakannya. Ketika mereka yang diberkati, yang diteguhkan akan mengatakan, ya dengan segenap hatiku, Tuhan juga tahu maksud ucapan ya dengan segenap hati itu. Siapapun kita, saudara-saudara sebagai pengurus Pelkat, ingatlah Tuhan sedang mempercayakan sesuatu kepada saudara-saudara. Laksanakan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan bimbang dan ragu untuk melaksanakan, menerapkannya. Percayalah bahwa yang saudara akan lakukan adalah sedang menjalankan prinsip kebenaran firman Tuhan. Karena itu, percayalah juga
akan ada orang yang merespon apa yang saudara-saudara katakan dan menerimanya dengan sukacita. Sehingga ketika semua orang bersukacita, baik para pelayan maupun yang dilayani, maka disitulah sukacita pelayanan, disitulah sukacita karena kita semua dipercayakan untuk menerapkan firman Tuhan. Amin. Kita merespon dengan memuji Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Bapa Surgawi, jika saat ini kami boleh mendengarkan firman dan kebenaran-Mu, kami boleh merenungkan, menghayatinya, menggumulinya, karena apa yang disampaikan kepada kami saat ini, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan yang tidak mudah untuk
kami lakukan. Melalui judul renungan ini berbicara tentang nasihat dan peringatan. Kami bukan hanya mendalami makna nasihat dan peringatan itu, tetapi juga kami menggumuli tentang bentuk-bentuk nasihat dan peringatan sebagaimana yang Tuhan maksudkan, tentang bagaimana cara kami melaksanakan kehendak Tuhan menjadi penasihat, menjadi orang yang mengingatkan satu dengan yang lain. Ada hal yang kami lakukan sungguh adalah merupakan kebenaran, tetapi ketika kami menyampaikannya, belumlah tentu orang-orang yang menerima itu mau melihat yang kami sampaikan adalah kebenaran. Karena itu ya Bapa, biarlah kiranya dalam kerendahan hati kami, karena Engkau memakai kami untuk menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan, walau bersifat nasihat dan peringatan, mampukan kami untuk mengatakan, mewujudkannya. Biarlah kiranya ada kesediaan hati setiap orang yang mendengarkan apa yang kami sampaikan kepada mereka, yang menasihati, yang mengingatkan. Tolong berkati kami ya Bapa sebagai orang-orang yang memberi nasihat dan yang mengingatkan, tetapi berkati juga untuk warga jemaat Tuhan yang mendapatkan nasihat, yang diingatkan oleh para pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini di dalam pertemuan tatap muka langsung dalam ibadah hari Minggu Jemaat dilaksanakan suatu proses peneguhan bagi para pengurus, pelkat dan juga pelayan PA. Engkau tahu ya Bapa keberadaan mereka semua yang melalui suatu proses mereka menyatakan diri bersedia untuk mengemban tugas tanggung jawab sebagai pengurus, sebagai pelayan. Ya Bapa, hanya kepadamu kami serahkan mereka semua. Walau mereka telah menyatakan kesiapsediaan menjadi hamba-hamba Tuhan, para pengurus dan pelayan, mampukan mereka, sanggupkan mereka untuk melaksanakannya. Walau pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi dengan pertolongan Tuhan, maka semua personil, pengurus-pengurus di pelkat yang ada dimampukan, bukan karena sesungguhnya mereka mampu, tetapi dimampukan oleh karena Tuhan yang menolong mereka melaksanakannya. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan segala hal yang mereka akan laksanakan sebagai pengurus dan pelayan. Kami tahu mereka memiliki juga pengharapan, tetapi juga pergumulan tersendiri. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang sudah memakai mereka, Engkau juga yang akan menolong kepribadian dan segala sesuatu yang bersifat pribadi yang menjadi pergumulan sehari-hari, agar kiranya jangan sampai segala sesuatu yang mereka alami menjadi batu sandungan di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Teguhkan dan kuatkan mereka agar sungguh-sungguh boleh menjalankan yang Tuhan inginkan di hadapan warga gereja yang ada. Ya Bapa di dalam surga, Engkau berkati semua pelayan dan pengurus-pengurus yang ada. Berkati juga pekerjaan yang mereka tekuni. Berkati segala usaha untuk mencari nafkah kehidupan. Berkati mereka dalam segala hal kehidupan yang ada, agar apa yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan
dan untuk kebaikan diri pribadi dan keluarga senantiasa boleh berjalan sebagaimana yang menjadi harapan semua orang. Terima kasih Bapa untuk pelayanan yang boleh terjadi pada saat ini dalam ibadah online YouTube. Terima kasih ya Bapa, para pelayan-pelayan-Mu sudah mengambil bagian melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai presbiter yang dipercayakan untuk melayani. Terima kasih juga untuk warga jemaat Tuhan yang sudah boleh ambil bagian sebagai pemandu lagu, prokantor, dan juga sebagai organis. Berkati juga teman-teman pemuda yang adalah tim multimedia yang juga Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat sehingga terlaksananya ibadah ini boleh dapat diterima oleh warga jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Karena itu ya Bapa, kami bersyukur jika saudara-saudara terkasih kami yang oleh karena suatu keadaan tidak memungkinkan untuk hadir dalam persekutuan jemaat di gedung gereja ini, tetapi di tengah-tengah persekutuan dengan anggota keluarga di rumah, kami juga memperoleh kesempatan untuk beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Ya Bapa dalam surga, terima kasih. Kami mau berdoa untuk segala doa-doa pribadi kami. Kami mau berdoa untuk pelayanan gerejamu. Tuhan berkati segala yang dipersiapkan, direncanakan, dirancangkan. Tuhan berkati warga jemaat Tuhan yang membutuhkan kehadiran Tuhan melalui kehadiran para pelayan Tuhan, melalui setiap doa-doa yang terucap. Kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini sebagai warga jemaat yang dalam keterbatasan kesendirian mereka, sebagai ibu-ibu janda, sebagai bapak-bapak duda, sebagai anak-anak yatim dan piatu, sebagai kaum lanjut usia. Kami mau berdoa untuk semua mereka yang mungkin saat ini sedang menderita sakit. Tuhan berkati mereka, beri kesembuhan, beri kekuatan, dan mampukan mereka untuk kembali hidup dalam keadaan baik, sehingga dengan kesehatan yang mereka miliki, mereka juga dapat memuliakan Tuhan, bahkan dapat kembali menjalani kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ya Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk keberadaan kami sebagai bangsa Indonesia. Tuhan berkati ya Bapa negara yang kami cintai. Tuhan berkati para pemimpin kami, baik dalam skala nasional maupun yang ada di tingkat provinsi, di daerah-daerah. Berkati ya Bapa di tengah-tengah keberadaan kami semua pada masa pandemi COVID-19. Kiranya segala sesuatu yang nyata di hadapan kami, ada ancaman, ada bahaya virus corona, tidak menjadikan diri kami menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan, yang tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi mampukan kami ya Bapa, tetap dapat menjalani hari-hari kehidupan dalam penyertaan dan kasih Tuhan, dalam pertolongan dan anugerah berkat Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada dalam keadaan baik, walau di sekeliling kami, bahkan mungkin udara yang ada di sekitar kami adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi kami percaya ketika kami sampai saat ini mampu menjalani hari-hari kehidupan yang ada, itu semua karena Tuhan. Ya Bapa dalam surga, terima kasih.
Doa-doa pribadi kami persembahkan serahkan kepadamu ya Bapa. Begitu juga ketika hamba-hambamu para pelayan yang saat ini sedang melayani akan pulang meninggalkan gedung gereja tempat di mana kami memberi diri dalam pelayanan secara online. Tibakan kami ya Bapa di rumah kami masing-masing. Perjalanan yang kami tempuh kiranya senantiasa ada dalam keadaan baik. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kami serahkan doa permohonan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal.
bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya, pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GBIB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh Pendeta Bruri James Wane. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 13 September 2020, Minggu sepekan mendatang. Peneguhan pengurus Pelkat. Telah dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat pada hari ini dengan nama-nama yang tercantum dalam warta jemaat. Pemberitahuan: apabila dalam minggu berjalan timbul keadaan yang mendesak COVID-19 di wilayah Pondok Kopi dan sekitarnya, maka ibadah tatap muka dapat ditiadakan dan diumumkan secara resmi melalui korsek dan warta jemaat. Presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 13 September sampai dengan Sabtu 19 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte dan lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GBIB Surya Kasih pada setiap hari jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara, nomor rekening 0122 01 00 2232 300. Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya di warta jemaat. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
setiap saat siap sedia. Kamu yang dipilih, kamu diurapi, jadilah pelayan bagi Tuhanmu. Tuhan memilih dirimu untuk gembalakan umatnya, setiap saat siap sedia. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.